Waduh, Malaysia makin tak masuk akal. Demi ambisi mengejar ranking FIFA dan bersaing dengan Indonesia, sampai melakukan hal-hal konyol seperti ini. Setelah kemarin berhasil menjuarai Piala Merdeka Cup, tangga kita kembali mengadakan lomba dengan nama Serumpun Cup, guys. Aduh, dan kejuaraannya akan diadakan di penghujung tahun Desember di tahun 2024. Buset dah. Sesiapa pun boleh bertanding, tak ada masalah. Bagi saya tak kisah. Mana saya terbuka dan saya ingat pun FM pun terbuka lah. Saya ni very open minded punya. Saya terima apa kritikan daripada netizen, kena terima. Yang penting kita tak buat salah, yang penting kita buat demi bola sepak untuk negara lah. Di saat kelab-kelab besar EPL yang lain meraihkan kemenangan, cuba menang juga, menanggung kekalahan. Emang bener guys, emang real ini mah. Real, Malaysia ingin mengejar ketertinggalan terhadap King Indo. Sudah ingin farming rank FIFA kah? Segitunya amat bro. Dalam kita untuk improve ranking kita, kita boleh turun. Macam sekarang kalau kita tengok Indonesia dah keadaan baik, dia tengah right time campaign. Tapi 3 bulan lepas, kalau kita semua faham, FIFA memuji Malaysia 5 pasukan terbaik dalam dunia yang naik ranking yang tinggi dalam 40 ranking semenjak 2 tahun. Dan sama-sama kita mendoakan pasukan Malaysia juga dapat mengikuti jejak Indonesia di masa yang akan datang. Malaysia tampaknya semakin tidak masuk akal dalam ambisinya untuk menyaingi Indonesia dan memperbaiki peringkat FIFA. Setelah baru saja menyelenggarakan turnamen Piala Merdeka, yang akhirnya mereka juarai sendiri, kini mereka kembali meluncurkan turnamen baru bernama Serumpun Cup. Langkah ini dinilai sebagai upaya yang terlalu berlebihan, bahkan memicu olok-olok di kalangan pengamat sepak bola internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia tampak semakin giat dalam mengadakan turnamen-turnamen lokal, namun tanpa partisipasi yang signifikan dari negara lain. Turnamen yang diadakan hampir setiap bulan ini, sebagian besar hanya diikuti oleh tim-tim dari negara mereka sendiri atau sesama negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang persahabatan dengan Malaysia. Namun, di mata banyak pihak, langkah ini justru menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan timnas Indonesia, yang kini semakin diakui prestasinya di kancah internasional. Fenomena ini mengundang reaksi dari berbagai pihak. Pengamat sepak bola menyebut langkah Malaysia ini sebagai usaha kosong, yang lebih banyak mementingkan prestise domestik ketimbang memperbaiki kualitas sepak bola nasional. Bukannya berfokus pada peningkatan kualitas permainan, pengembangan pemain muda, atau pembenahan infrastruktur sepak bola, Malaysia lebih memilih menggelar turnamen yang diragukan dampaknya terhadap peringkat FIFA mereka. Tidak hanya itu, FIFA sendiri dilaporkan telah memberikan teguran kepada Malaysia terkait turnamen-turnamen ini. Menurut otoritas sepak bola dunia tersebut, turnamen seperti Serumpun Cup tidak akan masuk ke dalam perhitungan poin FIFA karena dianggap sebagai turnamen ciki, alias pertandingan yang tidak memenuhi syarat untuk meningkatkan peringkat internasional. Dalam surat teguran tersebut, FIFA mengingatkan bahwa turnamen dengan format yang terlalu lokal dan tidak kompetitif tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap peringkat negara dalam daftar ranking FIFA. Di mata internasional, langkah Malaysia ini semakin memperlihatkan ambisi yang tidak terarah. Alih-alih berfokus pada program pengembangan jangka panjang dan peningkatan kualitas kompetisi domestik serta pemain, Malaysia justru sibuk menciptakan turnamen demi turnamen yang hanya memperkuat citra mereka di dalam negeri, tetapi tidak memberikan dampak signifikan di luar. Sementara itu, Indonesia terus melaju dengan performa impresif di lapangan, memenangkan sejumlah pertandingan penting dan memperkuat posisi mereka di kancah internasional. Prestasi Indonesia yang semakin meningkat di bawah arahan pelatih-pelatih berkualitas dan pengembangan pemain muda, tampaknya semakin sulit dikejar oleh Malaysia. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu ambisi Malaysia untuk tetap relevan dan menunjukkan diri sebagai pesaing utama Indonesia di kawasan. Namun, dengan langkah-langkah yang diambil Malaysia belakangan ini, banyak yang meragukan apakah strategi mereka ini akan berhasil. Tanpa perbaikan mendasar dalam aspek-aspek penting seperti pengembangan pemain dan kompetisi, ambisi Malaysia tampaknya akan terus terhambat. Malahan, turnamen-turnamen yang mereka buat hanya memperkuat stigma bahwa Malaysia tengah berjuang dalam bayang-bayang prestasi timnas Indonesia yang kian gemilang. Jika terus berlanjut seperti ini, Malaysia mungkin akan menghadapi lebih banyak teguran dari FIFA dan semakin dijauhi oleh kompetisi internasional yang lebih berkualitas.
Pertanyaannya sekarang, seberapa lama Malaysia akan terus mengadakan turnamen-turnamen lokal yang tidak berdampak ini? Dan kapan mereka akan mulai berfokus pada strategi yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas sepak bola mereka?